dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Fardiana dapat berjumpa kembali dengan seluruh sanak religi dimanapun berada untuk membahas satu tema utama, topik yang sedang hangat saat ini, yaitu tentang WFH, Work From Home. Sekarang ini sepertinya work from home ini menjadi polemik di tengah masyarakat, di mana ASN menyambut gembira karena dapat bekerja secara efisien dan lebih fleksibel, tapi juga dipertanyakan bagaimana sih sebenarnya optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari tim SDM dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Nah, ini dia, Ibu Fardiani, atau saya biasa manggilnya Mbak Dini. Silakan perkenalan Mbak Dini. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, perkenalkan saya Fardiani. Kami dari perwakilan tim pengelolaan SDM dan Hukum. Pada saat ini kami akan menjadi kalau bahasa kerennya itu narasumber, tapi sebenarnya itu bukan narasumber, tetapi di sini kita berbagi, kita berbincang dan kita berkolaborasi membahas tentang topik yang sedang hangat saat ini, yaitu work from home, yang memang menjadi salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap penghematan energi kita pada saat ini. Ya, baik Mbak Din. Ini kan masyarakat ini bertanya, sebenarnya seperti apa sih work from home itu, cara kerja baru atau sudah menjadi budaya bagi ASN dalam masa sekarang ini untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penghematan energi? Coba ceritakan bagaimana sebenarnya. Sebenarnya inovasi ini itu bukan sekedar teknis dalam pola kerja baru yang merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja kita, karena sebenarnya kita itu telah bekerja dalam bentuk birokrasi yang lebih modern, yang adaptif dan berbasis kinerja. Jadi pada saat ini kita tidak lagi bekerja itu berfokus pada kehadiran, tetapi berfokus pada output apa yang akan kita keluarkan. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari kepedulian kita terhadap program pemerintah penghematan energi. Itu salah satu bentuknya efisiensi anggaran, dan juga mungkin penerapan masalah digitalisasi. Digitalisasi kita bekerja sudah menggunakan sistem digital begitu. Ini ada aturan dasar nggak sih yang mengatur tentang regulasi penerapan WFH ini? Seperti apa aturannya Ibu? Kalau aturan dasar saat ini tuh sebenarnya banyak ya. Cuman yang kita pakai pada saat ini itu adalah Surat Edaran nomor 3 itu dari BKN itu tentang work from home tahun 2026, yang memberikan kita peluang atau memberikan kita ruang dan waktu untuk tetap menjaga produktivitas kita sebagai ASN, baik dalam menjamin pelayanan publik maupun memberikan fleksibilitas kita di dalam bekerja. Namun kita tidak lengah, kita tetap melakukan disiplin, tetap melakukan pengawasan juga, dan kita sangat mendukung program digitalisasi gitu Ibu. Oh, jadi artinya penerapan WFH ini punya dasar hukum atau landasan hukum begitu ya Mbak Din ya? Iya, punya dasar hukum dan landasan hukumnya. Kalau untuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sendiri itu kapan itu mulai diterapkan? Untuk di wilayah kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu itu sendiri, khususnya itu kita udah mulai menerapkan per tanggal 10 besok, di hari Jumat 10 April 2026. Begitu. Oh, jadi Jumat ini sudah mulai? Iya, tapi kebijakan ini juga diberikan tidak serta-merta harus mutlak, karena ada beberapa fungsi dari layanan yang memang tidak bisa menerapkan WFH ini secara penuh, mungkin dari sekolah, KUA yang memang butuh pelayanan-pelayanan langsung, dan ini diberikan kebijakan kepada pimpinan dari satuan dan unit kerja mereka masing-masing. Pola seperti apa yang diterapkan, atau menggunakan sistem piket, atau memang ada memang pola-pola yang tetap mereka mengharuskan untuk tetap hadir agar pelayanan tidak terhambat. Untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setelah penerapan WFH ini seperti apa? Memastikan pelayanan masyarakat, itu mungkin salah satu bentuk pengawasan kita mungkin ya, maksudnya seperti itu, salah satu bentuk pengawasan kita. Jadi di sini kami dari tim pengelola SDM itu tetap memantau pergerakan teman-teman, karena di sini kita bukan libur ya. Bukan libur, bukan serta-merta ketika kita bicara WFH berarti kita di rumah namun tidak melalaikan tugas kita sebagai ASN, tidak. Tetapi di sini kita bekerja lebih fleksibel, bekerja lebih modern,
menggunakan media-media baik itu audio, visual, mungkin aplikasi-aplikasi yang selama ini tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita pegang, sentuh, seperti Sri Kandi, mungkin My ASN, terus e-kinerja yang memang tidak tersentuh kalau tidak ada ibarat kata itu tidak ada harus ada penyelesaian Ekin, TW1, TW2 harus ada surat. Tidak, selama ini yang menggunakan aplikasi Sri Kandi itu lebih ke orang-orang tertentu saja. Namun pada saat ini dengan adanya program WFH ini, kita meminta kepada seluruh ASN itu tetap mengupgrade dirinya, tetap mengupdate dirinya. Mungkin bisa mengikuti program-program digitalisasi belajar online, e-learning, terus melalui program-program dia mencoba aplikasi-aplikasi baru, dan itu akan kita pantau dengan memberikan eviden kerja mereka itu yang nanti akan dilaporkan oleh masing-masing kepala bidang dan ketua timnya ke kepegawaian. Jadi artinya walaupun bekerja dari rumah, ASN tetap harus melaporkan apa yang dikerjakan mereka selama berada di rumah, begitu? Iya, tetap harus melaporkan apapun yang mereka kerjakan, entah itu meneruskan pekerjaan yang terbengkalai, apa mungkin menyelesaikan pekerjaan yang mungkin memang butuh konsentrasi tinggi seperti pembuatan SOP, penyelesaian pelayanan SOP, itu kan memang butuh tingkat konsentrasi yang mungkin lebih didukung kalau mereka itu bekerja secara individu di rumah, begitu. Peraturan WFH ini apakah monoton ini? Apakah harus benar-benar ASN ini berada di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana, atau bisa berada di manapun tapi tetap menjalankan kinerjanya sebagai ASN? Oke, dari kata dasar ya, WFH berarti work from home. Beda dengan WFA, work from anywhere. Artinya di sini dihimbau ASN itu tetap berada di rumah. Kenapa? Karena dengan keberadaan ASN itu di rumah, itu ada beberapa aspek yang dalam artian seperti penghematan energi, penghematan BBM, efisiensi, terus pengurangan polusi, terus juga mungkin kepadatan lalu lintas. Beberapa juga yang di sini bisa kita terapkan. Ya, itu tadi salah satu bentuknya itu bisa menambah waktu untuk berkumpul bersama keluarga yang mungkin bisa meningkatkan motivasi dan semangat juga di sini. Jadi dihimbau tuh tetap home itu dari rumah, berarti tetap dari rumah. Kalaupun memang akan ada kerjaan yang memang memungkinkan untuk dikerjakan di luar, it's okay, tetapi tetap dalam pantauan. Dalam artian seperti ini, dalam artian tidak berlibur, tetapi tetap bekerja ketika dibutuhkan, siap untuk melaksanakan apa yang diminta oleh atasan, mungkin dari instansi juga seperti itu. Menarik sekali, artinya ASN ini punya lebih banyak waktu juga dengan keluarga untuk charging lagi semangatnya. Iya, betul sekali. Ya? Betul itu secara sekali. psikologis Salah satu, di hari Senin iya, lebih semangat lagi. Benar. Ya, saya mau tanya dulu tentang dampaknya ini seperti apa WFH untuk penghematan energi secara global. Mungkin menurut Ibu seperti apa itu? WFH ini dalam masalah penghematan energi secara global itu mungkin banyak ya, dari efisiensi biaya listrik, efisiensi anggaran. Kita sangat mendukung program efisiensi, apalagi kita tahu baru-baru ini itu ada pemangkasan lagi 65% dari anggaran kita yang ada. Perjalanan dinas juga akan dipangkas, dari biaya listrik kantor itu sudah sangat perlu ditekan. Yang mungkin yang selama ini satu ruangan itu yang terdiri dari mungkin paling sedikit 10 orang, itu ketika tidak kehadirannya tidak menghidupkan 10 laptop. Itu yang pertama. Kedua, efisiensi dari mungkin penggunaan air ya, penggunaan air itu akan juga lebih bisa kita tekan seperti itu. Penggunaan bensin terutama untuk kendaraan-kendaraan dinas, dan terutama bagi ASN itu sendiri efisiensi BBM, mengingat sekarang kita sedang dalam masa ketidakjelasan BBM ini akan tetap stabil atau mungkin akan terjadi peningkatan akibat dari konflik nasional, konflik internasional yang kita hadapi sekarang ini. Jadi artinya bukan hanya menghemat bahan bakar minyak, tapi juga ada penghematan air, iya, penghematan listrik, iya, dan penghematan kertas, penghematan tinta, itu penghematan dalam artian penggunaan catering, dan itu juga kita bisa pakai flash paper karena semua sekarang itu diarahkan ke digital, Mbak. Jadi ke digitalisasi, kita bisa pakai email, kita bisa mengaktifkan lagi Zoom meeting, kita bisa pakai Google Meet, atau mungkin kita bisa koordinasi itu lewat grup-grup WA yang memang di dalam itu kita bisa video call bersama, membahas apapun akan kita bahas masalah kebijakan-kebijakan, sama seperti kita di kantor, hanya saja kita berbeda dalam ruang dan waktu
gitu. Menurut Ibu bagaimana penerapan dari WFA ini sendiri? Apakah akan berlangsung dalam jangka panjang atau mungkin ini kebijakan sementara mengikuti penyesuaian dari ketidakstabilan BBM mungkin? Kalau menurut saya pribadi ya, ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Karena apa? Yang pertama sangat mendukung program pemerintah terkait transformasi digital. Yang kedua, dia sangat mendukung transformasi dalam artian seperti ini. ASN itu dituntut tidak lagi berbasis bekerja, tidak lagi berbasis kehadiran, tetapi dia dituntut berbasis kinerja. Kerja dengan kinerja itu harus kita bedakan. Ketika kerja kita hanya kerja, tapi kita tidak memperhatikan output, tetapi kita dituntut sekarang berbasis kinerja. Dan ASN itu sendiri secara tidak langsung dituntut untuk mengupgrade dirinya dengan ilmu-ilmu yang digitalisasi baru, mungkin yang selama ini tidak pernah menggunakan Srikandi, mau tidak mau menggunakan aplikasi Srikandi, yang selama ini tidak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, mungkin aplikasi-aplikasi mungkin seperti ya bisa jadi TikTok, Facebook, Instagram, seperti itu bisa menjadikan media untuk dia tetap bekerja, membuat media-media sosialisasi, media-media sosial tentang apa? Misal dari madrasah dia bisa menjelaskan masalah regulasi, menuangkan regulasi-regulasi yang ada yang biasa kita baca di dalam kertas itu di dalam bentuk PowerPoint, bisa jadi paparan, bisa jadi bahan untuk kita mengisi web kita sendiri, di mana kita sekarang sudah haus dalam artian informasi yang selama ini kita terbiasa membaca, tapi sekarang kita sudah ada rangkuman. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya, hemat energi juga, efisiensi anggaran juga, dan sekarang kita bisa lebih, walaupun ruang dan waktu kita terbatas, tapi kita tetap bisa komunikasi, tidak ada lagi hambatan. Jadi kita bekerja cerdas, bekerja efektif, dan bekerja efisien. Jadi mungkin dapat saya simpulkan bahwa WFH ini memastikan pekerjaan tetap produktif dengan kinerja yang optimal, namun terjadi penghematan energi di berbagai bidang, seperti itu. Iya, kan salah satunya terjadi penghematan energi, dan yang lainnya itu juga bisa mendukung, ya itu di salah satunya mengurangi polusi udara, seperti itu. Jadi kita bekerja cerdas, bekerja tanpa batas, dalam artian slogan baru. Iya, kita ASN berkualitas itu bekerja cerdas, bekerja tanpa batas. Tanpa batas Bekerja maksudnya cerdas, di sini bekerja cerdas, bekerja tanpa batas. Maksudnya di sini kapan? iya, itu tadi ketika kita WFH, ketika kita bisa sambil minum kopi di rumah, bisa santai, bisa menggunakan pakaian senyaman kita, tapi kita tetap produktif. Iya, tetap produktif, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu juga. Jadi benar-benar tanpa batas. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Dini atas kehadiran dan informasinya. Iya. Oke, sama-sama. Baik, Sanak Religi, demikian tadi bincang-bincang kita tentang WFH atau work from home yang segera akan diberlakukan khususnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kami harapkan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus pantau dan ikuti media sosial Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Facebook, TikTok, dan Instagram kami. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.